Selamat pagi anak-anak ibu semua, semoga masih dalam keadaan yang sehat. Hari ini KBM daring kita ibu sajikan dalam bentuk video pembelajaran berikut ini, agar supaya bisa kalian lihat kembali, putar-putar ulang kembali, supaya bisa memahami bab 2 kita yang akan ibu jelaskan sedikitnya di sini. Banyaknya di mana Bu? Banyaknya kalian baca, karena sudah ada bukunya. Dan presentasi ini sudah disesuaikan dengan buku Fasil atau buku Grafindo yang kalian miliki. Oke, kita masuk bab 2, masih tentang teks non-fiksi, yaitu teks iklan, slogan, dan poster. Nah, ketiga teks ini punya ciri yang berbeda-beda, tapi harus sama-sama kita pelajari ketiganya sekaligus dalam satu bab ini. Ya. Sebelumnya sudah Ibu berikan penugasan, yaitu kalian mencatat ya rangkuman di buku catatan kalian masing-masing tentang teks iklan, slogan, dan poster ini, ciri-cirinya, strukturnya, pengertiannya, jenis iklan, slogan, dan poster itu apa saja gitu ya. Maksud dan tujuannya adalah supaya kalian membaca. Karena Ibu yakin kalau tidak diberikan tugas untuk mencatat atau tidak diberikan disuruh untuk membaca, kalian tidak akan membaca bab 2 kita ini. Oke, kita lanjutkan untuk mengetahui atau mengenali kompetensi dasar atau kegiatan yang harus sama-sama kita lakukan dalam pembelajaran berikut ini. Sambil kalian mendengarkan video berikut, mohon buka halaman 27 buku cetak Fasil kalian. Jadi buatlah seperti kegiatan belajar mengajar di kelas, sambil mendengarkan penjelasan Ibu, sambil juga kalian lihat buku cetaknya. Oke, dipersiapkan. Kompetensi dasar atau kegiatan yang akan kita lakukan, pertama, seperti biasa, semua teks kita identifikasi. Kita kenali cirinya, tujuannya, lalu kita lihat ciri fisiknya, ya di sini kompetensi dasar yang pertama adalah mengidentifikasi. Setelah mengidentifikasi, kita menyimpulkan isinya. Isinya tentang apa, informasinya tentang apa, gitu ya. Entah itu iklan, slogan maupun poster. Kemudian kompetensi dasar yang kedua adalah kita kenali struktur dan kebahasannya, atau bagian-bagian dalam sebuah iklan. Itu bagian yang atas, tengah, bawah, itu namanya apa. Dan struktur tidak bisa ditukar-tukar ya, karena bagiannya sudah seperti itu, tidak boleh dibolak-balik. Begitu juga kita kenali kebahasannya. Seperti biasa, kalau ada struktur pasti ada kebahasannya. Kebahasannya kita lihat ciri kalimatnya. Jenis kalimat apa? Kalimat kan banyak ya, kalimat perintah, kalimat tanya. Kemudian jenis konjungsinya, konjungsi yang digunakan dalam teks iklan, slogan, dan poster itu konjungsi apa? Kemudian yang terakhir, tugas keterampilannya adalah kalian praktik menyajikan atau membuat teks iklan, slogan, dan poster. Jadi ketiga-tiganya Bu? Iya, ketiga-tiganya. Karena kan sudah identifikasi ketiga-tiganya. Jadi ketiga-tiganya juga bisa kalian buat. Buatnya boleh lihat dari internet tidak Bu? Untuk sebagai gambaran, model, contoh boleh, tetapi tidak meng-copy paste seluruhnya dari internet. Jadi benar-benar hasil original buah karya kamu. Iklan yang lain hanya sebagai contoh, hanya sebagai bentuk untuk memancing kalian, memunculkan ide kalian, gitu ya. Itu 4 kompetensi dasar yang harus kita lakukan. Pertama, mengidentifikasi, menyimpulkan, mengenali struktur dan kebahasannya, kemudian terakhir keterampilannya dalam menyajikan. Nah, di sebelahnya sudah ditampilkan sebuah iklan yang sudah sama dengan
di buku cetak kalian halaman 29. Silakan dilihat ya. Nah, di bawahnya ternyata ada 3 pertanyaan. Ditanyakan ini isi iklan, apa isinya ini? Ini kalau Ibu lihat ini isi iklan tentang promosi ya, promosi produk di Bukalapak. Lalu produk apa yang diiklankan? Di sini sudah ada gambar produk iklannya, ada alat elektronik, alat rumah tangga, ada pakaian, fashion gitu ya, dan lain-lain. Kemudian ke pertanyaan yang ketiga. Menurut kalian, bagaimana kebahasan dari iklan tersebut? Karena ini tidak dalam Google Meet, maka kalau menurut Ibu, kebahasan dalam bentuk iklan Bukalapak ini menarik. Karena disertai gambar, lalu tidak panjang lebar, tidak ada kalimat yang berparagraf-paragraf, tapi kita sudah tahu maksudnya. Isinya tentang diskon 70% di Bukalapak, aplikasi Bukalapak ya, yang dilaksanakan di tanggal 25 April, yang berlaku dari jam 7, hanya 5 jam di sini. Nah, itulah gunanya iklan ya. Sedikit kata-katanya tetapi menarik. Kemudian kita lanjut pengertian dan jenis-jenis teks iklan, slogan, dan poster. Karena kita mau mengidentifikasi, mau mengenali. Kalau mau kenal berarti kita harus mengerti dulu apa itu iklan, slogan, dan poster, jenisnya apa saja, kemudian unsur-unsur iklan, slogan, dan poster. Kita lihat di pertama pengertian. Ada 3 teks non-fiksi yang kita pelajari, yaitu ada iklan, slogan, dan poster. Pengertiannya tentu saja berbeda-beda. Pertama, iklan. Kalau kemarin kalian mencatat sambil membaca, tentu sudah mulai memahami apa itu iklan. Nah, bisa dilihat di presentasi kalian di layar ini. Iklan itu kegiatan yang memberitahukan atau memberi informasi tentang suatu hal, barang atau jasa melalui media massa, mau online ataupun offline. Medianya yaitu televisi, radio, koran, internet ya, pamflet, brosur, dan sebagainya. Jadi iklan itu salah satu media promosi yang tujuannya memperkenalkan produk ataupun memberikan informasi gitu ya. Dan nanti kita akan lihat jenis-jenis iklan itu apa saja. Oke, karena di sini dikatakan menginformasi hal, berarti iklan itu tidak hanya promosi barang atau promosi produk, tidak hanya promosi jasa. Ada iklan yang sifatnya memberitahukan atau menginformasikan. Itu iklan. Kemudian kita lihat pengertian slogan. Saya sambil kalian lihat di buku fasil kalian halaman 31 ya. Slogan ini adalah kata-kata yang menarik, mencolok, mudah diingat, lalu biasanya diletakkan di tempat-tempat umum ya, bersifat mensugesti atau menyadarkan atau menghimbau gitu ya. Umumnya kita lihat sebuah slogan dalam bentuk iklan, di mana penjual atau produsen membuat slogan untuk mempromosikan produk dan jasanya kepada masyarakat luas. Nah, ada juga slogan yang seperti itu, yang isinya menjual atau mempromosikan barangnya gitu ya. Karena tadi slogan itu isinya kalimat atau kata-kata yang menarik. Jadi di dalam iklan bisa saja ada kata-kata yang menarik yang merupakan ciri-ciri slogan. Nah, slogan yang bisa kita temui itu banyak ya, di tempat-tempat umum maupun di
sekitar kita. Di sekolah juga sudah banyak slogan-slogan, misalnya buku adalah jendela ilmu, atau raihlah prestasimu setinggi mungkin, ya. Bisa kalian lihat di sekolah kita yang sudah banyak ditempel-tempel atau digantung-gantung di tangga-tangga. Nah, itulah slogan. Kalimat-kalimat atau kata-kata yang pendek-pendek tapi menarik gitu ya. Ada pesannya, ada imbauannya, ada maksud untuk mengajak begitu. Kemudian kita lihat poster, pengertian poster. Sambil dilihat halaman 32 sampai 33 ya. Poster ini salah satu media juga yang mempublikasikan tentang suatu kegiatan atau suatu produk begitu ya. Dan ukurannya berbeda dengan iklan. Nah, poster merupakan, di sini dikatakan poster merupakan salah satu media publikasi yang terdiri atas tulisan, gambar, atau kombinasi antara keduanya dengan tujuan memberikan informasi kepada halayak ramai. Nah, bedanya slogan dan poster adalah kalau slogan itu biasanya hanya kata-kata atau kalimat saja. Tetapi kalau poster kombinasi antara keduanya, antara kata-kata dan juga gambar. Kalau slogan tidak ada gambar gitu ya, kalau poster ada kedua-duanya. Nah, kita lihat kegiatan kita, nanti akan Ibu berikan tugas di halaman 30 sampai 33 ya, di bawah ini bisa kalian baca. Ini. Untuk mengidentifikasi bentuk dari iklan, slogan, dan poster itu. Oke. Kemudian kita lihat jenis-jenis iklan, slogan, dan poster. Nah, iklan tadi kita sudah, Ibu sudah sampaikan bahwa iklan itu tidak hanya tentang menawarkan produk atau mempromosikan produknya, barang atau jasa gitu ya. Karena ada jenis iklan yang memberikan pengumuman. Iklan keluarga, ada iklan permintaan, ada iklan penawaran. Nah, iklan penawaran kita lihat. Biasanya ini menawarkan barang atau jasa, ya, seperti contoh iklan Bukalapak tadi, itu adalah penawaran barang, menawarkan barang yang dijual diskon 70%. Lalu ada iklan pengumuman. Nah, iklan pengumuman ini iklan non-niaga, yang isinya menyangkut kepentingan masyarakat luas. Misalnya pengumuman tentang pemilihan umum yang akan dilaksanakan tahun depan, diperkirakan di tanggal berapa, bulan berapa gitu ya. Jadi iklan pengumuman ini untuk masyarakat luas, semua orang. Lalu ada iklan keluarga. Nah, iklan keluarga ini mengenai tentang kematian, pernikahan gitu ya. Biasanya kalau kita lihat di koran-koran, ada iklan keluarga, misalnya turut berduka cita. Lalu ada foto, gambar foto begitu, ada tulisan turut berduka cita, Tuan Budi misalnya. Itu adalah iklan keluarga. Karena keluarganya yang memberi memasukkan iklan itu, atau ada kerabatnya yang lain yang memberikan bentuk belangsungkawanya atau turut berdukanya dalam sebuah iklan. Atau juga ada yang mengucapkan selamat atas pernikahan gitu di koran, di media cetak, di televisi gitu ya. Itu adalah iklan keluarga. Isinya tentang kematian, kelahiran, pernikahan gitu. Kemudian ada iklan permintaan. Nah, iklan permintaan ini
juga iklan non niaga berisi permintaan pembuat iklan kepada masyarakat atau sebagian masyarakat kecil. Jadi meminta untuk biasanya meminta lowongan kerja gitu ya. Oke. Kita lihat selanjutnya jenis slogan. Slogan ada beberapa jenis, yaitu slogan lingkungan hidup, pendidikan, kesehatan, dan motivasi. Nah, slogan lingkungan hidup, kita tahu pasti slogannya tentang menyuarakan atau mengajak masyarakat untuk menjaga lingkungan agar tetap menjadi lingkungan hidup, lingkungan yang asri gitu ya, lingkungan yang bersih. Ya, tadi slogan adalah hanya kata-kata. Jadi, kebersihan adalah sebagian dari iman. Nah, itu contoh slogan hidup, lingkungan hidup. Lalu ada slogan pendidikan. Slogan pendidikan misalnya gali kreativitasmu dalam berkesenian atau membaca adalah jendela ilmu. Nah, itu biasa sekali ya, sudah biasa kita baca. Itu slogan pendidikan. Yang kaitannya tentang pendidikan. Pendidikan apa saja, Bu? Tentang membaca, tentang belajar, tentang berperilaku sebagai seorang siswa yang dididik dengan baik gitu ya. Lalu ada slogan, yang ketiga ada slogan kesehatan. Kesehatan ini tentu saja kamu tahu ya, slogan-slogan kesehatan. Misalnya yang sekarang kita sedang pandemi nih, slogannya tetap di rumah aja ya, jaga kesehatan. Nah, itu adalah juga slogan. Kemudian ada slogan motivasi. Slogan motivasi tentu saja slogan yang berisi tentang motivasi untuk memberikan semangat gitu ya. Semakin sulit berjuang atau kegagalan bukanlah segalanya, atau kegagalan adalah keberhasilan atau kesuksesan yang tertunda, misalnya itu slogan motivasi. Oke. Kemudian itu jenis slogan, kita lanjut ke jenis-jenis poster. Poster ada berbagai jenis. Tadi ya, poster itu tidak hanya tulisan seperti slogan, tapi poster ada gambar berwarna-warni, menarik, dan juga padat, singkat, mengkomunikasikan. Dan ditempatkan di tempat-tempat umum juga, sama seperti slogan, supaya mudah dibaca. Kemudian kita lihat jenis-jenis poster. Ada poster niaga, itu poster yang isinya tentang promosi jualan juga, promosi produk ya, atau jasa. Kemudian ada poster kegiatan. Poster kegiatan itu misalnya kegiatan Car Free Day. Nah, dibuatlah poster. Ya, poster itu ukurannya lebih besar daripada slogan maupun iklan. Dan yang lebih menonjol dari poster itu gambarnya, menariknya, warna-warninya, itulah slogan poster. Kemudian yang jenis poster yang ketiga adalah poster pendidikan. Kalian bisa lihat contohnya di halaman 33 buku cetak kalian. Itu adalah contoh-contoh poster. Poster pendidikan ya tentu saja tadi tentang pendidikan, tentang belajar, tentang menuntut ilmu, tentang perilaku pendidik seorang pendidik yang dididik atau siswa yang duduk di sekolah, di bangku sekolah sebagai peserta didik itu yang seperti apa gitu ya. Kemudian poster layanan masyarakat. Poster layanan masyarakat ini memberikan sosialisasi atau pengenalan program layanan masyarakat. Misalnya program sosialisasinya tentang cuci tangan, cara mencuci tangan yang benar gitu ya.
itu dibuat dalam bentuk poster, gitu ya. Jadi poster itu mengajak juga, sama seperti iklan, slogan, dan poster itu sama, mengajak, mempengaruhi, memberikan informasi, itu sama. Jadi iklan, slogan, dan poster itu adalah medianya untuk menyampaikan informasi, untuk mengajak, untuk mempromosikan produk atau jasa, atau memberikan penawaran, begitu ya. Jadi iklan, slogan, poster itu adalah medianya. Jenis-jenisnya bisa kalian lihat tadi seperti penjelasan Ibu tadi ya. Lalu mungkin ada yang berpikir, oh slogan dan poster ya Bu, saya tahu beda. Slogan itu lebih kepada tulisannya saja gitu. Tulisannya yang menarik, warnanya gitu ya. Lalu poster itu ada gambar dan tulisan, tetapi Ibu katakan kan lebih menonjol ke gambarnya gitu ya. Ada, bisa kalian lihat di halaman 33. Nah itu posternya yang lebih menonjol itu adalah gambar. Ada tulisan juga, tetapi yang lebih besar porsinya di situ, yang akan kita lihat duluan adalah gambarnya gitu ya. Itu poster. Lalu apa bedanya Bu dengan iklan? Nah iklan kita lihat di halaman 30. Nah di halaman 30 ada jenis iklan yang berbeda. Kalau iklan itu tulisannya biasanya lebih kecil dibanding tulisan di poster. Lebih kecil dan gambarnya itu biasanya di belakang tulisan itu atau backgroundnya. Bisa kalian lihat gambar 1, gambar A di halaman 30 itu adalah jenis iklan penawaran karena dia menawarkan jasa penjualan rumah. Dia sebagai yang membuat iklan ini adalah sebagai perantara untuk menjual rumah-rumah gitu ya. Jadi kalau ada orang yang mau jual rumah itu lewat si perantara ini yang membuat iklan A di halaman 30, atau yang mungkin mau beli rumah ya bisa menghubungi beliau juga gitu. Di situ sudah tertera nomor penjualan atau nomor si pembuat iklannya. Oke, itu saja kita sudah sampai di jenis-jenisnya, sudah mengidentifikasi teks iklan, slogan, dan poster. Langkah kegiatan kita untuk supaya ini tidak hanya sekedar penjelasan, supaya kalian bisa mengenali jenis-jenis iklan, slogan, poster itu bentuknya seperti apa. Kegiatannya ada di halaman 30 sampai 33. Banyak ya Bu? Ya, tentu saja banyak. Karena kan tadi sudah di awal Ibu katakan ada 3 jenis teks non-fiksi yang kita pelajari. Baiklah, untuk penugasannya, kalian lihat, ikuti perintah di bawah ini. Buka buku cetak kalian halaman 30. Di situ bisa kalian lihat kegiatan 2.1. Sudah ada 5 gambar iklan. Yang harus kalian lakukan adalah kalian amati iklan ini kelima-limanya, kemudian kalian jawab secara pribadi, walaupun di buku cetak ini diminta secara berkelompok, tapi Ibu minta kalian mengerjakannya secara pribadi masing-masing. Menjawab pertanyaan di nomor 3. Pertanyaan 3A, 3B, dan 3C, kemudian informasi dari iklannya, jenis iklannya juga kalian jawab ya. Tabel nomor 4, halaman 30 itu juga dikerjakan. Itu untuk iklan. Kegiatan 2.1, jawab nomor pertanyaan nomor 3A, B, C, dan buat tabelnya. Di bawahnya ada tabel, itu silakan dibuat dalam bentuk
Microsoft Word saja. Oke. Kemudian oh ya, di sini diminta dalam bentuk presentasi. Jadi kalian buat dalam bentuk PowerPoint. Lalu di halaman 31 kegiatan 2.2 juga ada 5 slogan. Sama kegiatannya, kalian jawab pertanyaan nomor 3 di halaman 32, 3A, B, dan C juga jawab dan buat tabel yang ada di bawahnya. Jadi slogan A, B, C, D, E itu jenis slogan apa dan informasinya apa dijabarkan. Panjang lebar boleh, informasinya tentang apa. Kemudian juga di halaman 33. Kegiatan 2.3 sama, kalian lihat amati poster, kelima poster di halaman 33 itu. Kemudian kalian jawab pertanyaan di bawahnya, nomor 3, ada A, B, C, dan D. Kemudian buat tabel kembali, jawab isi pertanyaan tabel itu di halaman 34, informasi dan jenis slogannya apa. Kemudian beri centang jika slogan ini benar-benar memang sesuai dengan ciri-ciri slogan. Ciri-ciri slogannya, ciri-ciri poster, maaf ya. Ciri-ciri poster itu singkat, padat, memersuasi tadi, ada gambar, warna, foto atau ilustrasi. Bisa kalian baca di halaman 32, walaupun tadi sudah Ibu jelaskan juga secara singkatnya. Ciri-ciri poster itu apa? Ini poster ya, maksudnya ya di halaman 34 itu tabelnya salah, itu maksudnya informasi dari poster. Jenis poster, bukan slogan. Jadi itu kegiatannya dari halaman 30 hingga 33, amati teks iklan, slogan, dan posternya. Jawab pertanyaan nomor 3, terdiri dari A, B, C, D, E mungkin. Lalu buat tabelnya. Itu semua kalian jawab dalam bentuk presentasi. Jadi kalian ketik yang rapi, buat di Microsoft PowerPoint. Oke, sampai di sini kegiatan kita untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk dari iklan, slogan, dan poster. Kita kenali jenis iklannya, poster, dan slogan, kemudian informasinya apa, supaya nanti bisa kita simpulkan isinya. Itu untuk kegiatan berikutnya. Baik, itu saja yang mau Ibu sampaikan. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa isi daftar absensi atau daftar hadir kita hari ini. Dan tugas ini Ibu beri waktu hari ini, ya, hari ini tolong dikerjakan, dikumpulkan hari ini. Itu saja, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.